eh, Teman-teman mungkin sudah pada tahu ya, fisika itu salah satu mata pelajaran yang ya bagi sebagian siswa SMA dianggap pelajaran yang sulit, tapi memang itu dianggap sebagian besar orang. Nah, di sini aku coba jabarin lah ya di dalam YouTube ini kenapa sih fisika itu mudah gitu ya. Nah, mungkin pertama teman-teman harus lakuin beberapa tips ya mungkin ya, gimana supaya belajar fisika itu bisa mudah dan menyenangkan. Oke, tips yang pertama mungkin adalah eh apa sih sebenarnya tujuan dari belajar fisika? Nah, ini beberapa dari teman-teman tuh ada yang nanyain, misalnya ada apel jatuh gitu ya, ini pohon gitu ya, misalnya ini pohon, kemudian ada apel jatuh gitu, apel jatuh aja dihitung gitu ya, kemudian batu dilempar ke atas gitu ya, itu juga dihitung gitu, kapan dia turunnya, berapa detik gitu ya, berapa detik dia turun dan sebagainya. Jadi sebenarnya teman-teman, fisika itu mendekatkan kita kepada alam. Artinya apa? Kita mencoba mempelajari fenomena alam, ya, kemudian dituangkan ke dalam bahasa matematika. Sorry. Matematika. Nah, kemudian dari bahasa matematika ini diharapkan semua orang di seluruh dunia itu memiliki pemahaman yang sama tentang fenomena alam tersebut. Jadi ini sebenarnya teman-teman, mengapa kita belajar fisika itu adalah karena kita ingin mempelajari fenomena alam yang kita tuangkan dalam bahasa matematika, sehingga semua orang di seluruh dunia ini memiliki pemahaman yang sama. Nah, oleh karena itu, kalau kita teman-teman lihat di sini, matematika itu menjadi tools, salah satu tools ya untuk mempelajari fisika itu sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen belajar fisikanya lancar, tingkatin juga kemampuan matematiknya, menghitung, logika, kemudian menguraikan rumus-rumus dan sebagainya. Nah, terus yang kedua, nih teman-teman, mungkin tips dari saya ya, eh, jangan hafalin rumus cepat. Nah, ini kadang-kadang yang adik-adik kita di SMA itu mudah tergiur gitu. Mending hafalin rumus cepat aja lah, F sama dengan MA gitu ya. Kemudian kalau ada pesawat Edward tuh misalnya percepatannya sama dengan M2 minus M1 dibagi M1 plus M2 kali G gitu ya. Untuk kasus di mana ada katrol, kemudian ada benda, kemudian M2-nya di sini, M1-nya di sini, kemudian turun gitu ya. Nah, jangan, ini salah, sama sekali tidak betul. Jadi apa yang harus dilakukan? Yaitu pelajarin konsepnya. Nah, ketika teman-teman tahu konsep fisika itu sendiri, mau soal seperti apapun, teman-teman pasti bisa menjawab dengan sangat mudah. Gitu ya. Nah, terus mungkin tips yang ketiga ya, setelah kita tahu bahwa fisika itu adalah sebenarnya mempelajari fenomena alam, kemudian jangan menghafalkan rumus yang cepat, tetapi yang ketiga adalah coba teman-teman temukan ya, temukan apa sih uh, manfaat gitu ya kalau kita bisa fisika ya, apa aja gitu, misalnya bisa ngambil IPA gitu ya, kalau di jurusan SMA itu atau pas kuliah pilihan jurusannya itu bisa ke teknik misalnya, teknik
kemudian tekniknya ada banyak sekali, teknik fisika, kemudian elektro, gitu ya. Bisa juga ke akademi, guru misalnya. Nah, kemudian bayangkan, dari katakan 100 orang gitu ya, anak SMA, kemudian hanya 5 mungkin yang suka fisika atau jago fisika. Coba bayangkan, 5% jago fisika dari 100 orang, sehingga ada 95 yang jago fisika. Kira-kira nanti pada saat teman-teman kerja, yang dicari yang 95% atau yang 5%. Nah, artinya teman-teman punya kemampuan unik, ya kan, yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Bayangkan teman-teman menjadi semacam rising of star gitu ya, di antara orang-orang lainnya. Kira-kira itu teman-teman tips sebelum kita masuk kepada apa yang bisa kita dapatkan dari hukum Newton ya. Oke, mungkin teman-teman bisa cek video saya berikutnya tentang hukum Newton. Kenapa Bu?